Ternyata begini awal mula pengkastaan oleh Habib. Sejak dulu, sifat asli Balawi. Kalau habaib yang asli enggak. Coba lihat bawayan orang Quraisy. Kenapa sih orang Quraisy itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu, yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia. Diambil oleh budaknya dari saking merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Itu sifat daripada habaib yang asli. Itu sifat daripada habaib yang asli. Wah, begitu ya Pak, sifat asli para habib. Songong juga ya. Harusnya kalau ada orang yang menunduk-nunduk, apalagi sampai merendah di depan, mereka dilarang juga dong, kan Nabi melarang sahabat menunduk kepada beliau. Bukan malah sepihak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Saya beristighfar ketika nyimak perkataan si oknum Habib ini di video ini. Coba kita identifikasi. Kalau kita hendak berpikir sedikit mendalam dan cukup teliti, pernyataan orang ini adalah sebuah pengakuan akan siapa mereka sebenarnya. Seakan-akan ada bahasa begini, itulah mengapa habaib butuh budak. Karena mereka mengidentifikasikan dirinya seperti kaum Quraisy dulu. Orang Quraisy itu mengapa butuh budak? Dikarenakan apabila ada barang mereka yang jatuh, kendati pun barang itu berharga, mereka enggan mengambilnya dengan alasan tidak mau membungkukkan diri di hadapan orang lain. Itulah bentuk harga diri orang Quraisy. Saya jadi jengah sendiri dengan perkataan ini. Yang pertama, mereka coba mengidentifikasikan diri mereka dengan perilaku orang Quraisy jahiliyah. Orang Quraisy yang sombong, orang Quraisy yang takabur, orang Quraisy yang biasa dengan kehidupan feodal. Artinya memang secara tidak langsung oknum Habib ini membuat pengakuan bahwasanya karakter asli Ba'alwi hari ini mewarisi feodalisme Quraisy jahiliyah, seakan-akan sedemikian rupa. Yang kedua, seolah-olah mereka sedang membuat pengakuan bahwasanya mereka mewarisi perilaku Quraisy jahiliyah yang selalu membutuhkan budak. Ini kan dalam tanda kutip menggambarkan sebuah pengakuan kalau mereka pun butuh budak. Nah, siapa yang budak yang mereka butuhkan hari ini? Atau orang-orang yang mereka perlakukan seperti budak. Saya ulangi, orang yang mereka perlakukan sebagai budak, yakni para muhibbin. Orang-orang pribumi yang kemudian taklid buta, cinta buta dengan mereka, lalu mereka perlakukan sebagaimana budak mereka. Di sini saya dapat semacam pembelajaran. Itulah mengapa mereka seolah-olah mewajibkan diri mereka punya budak. Karena mereka mengidentifikasikan diri seperti Quraisy jahiliyah yang juga membutuhkan budak. Lalu mereka buatlah alasan semacam penyederhanaan, simplikasi. Mengapa orang Quraisy butuh budak? Agar apabila ada barang yang jatuh, budaknya yang ngambil. Karena orang Quraisy jahiliyah pantang menundukkan badannya di hadapan orang lain. Persis dengan mereka. Karena mereka merasa kastanya lebih tinggi. Karena feodalisme itu ada pada diri mereka. Maka kemudian mereka pantang menundukkan badan di hadapan siapapun. Termasuk di hadapan para kiai, para ulama. Sehingganya mereka sangat butuh budak-budak atau orang-orang yang diperlakukan sebagai budak yang punya tugas menunduk-nundukkan badan mereka di hadapan para habaib, yang punya tugas menunduk-nundukkan badan mereka untuk melayani kepentingan para kabib tersebut. Nah, ini kan sebetulnya sebuah pengakuan. Disinilah kita beristighfar berulang-ulang. Kapan bangsa Indonesia ini sadar akan perbudakan berkedok doktrin agama ini? Kapan juga masyarakat Nahdiyin yang muhibbin juga sadar kalau mereka sebetulnya sedang diperlakukan seolah-olah sebagai budak oleh orang-orang ini?
Tentunya karena saya sangat jengah sekali, orang-orang ini sama sekali tidak layak merepresentasikan diri mereka sebagai muslim. Tidak layak. Mereka tidak layak mengaku sebagai umat Nabi. Apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Karena mengapa? Perilaku mereka, adab mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka lebih merepresentasikan perilaku feodalisme masyarakat Quraisy jahiliyah. Jadi benar kalau ada penelitian yang mengatakan mereka ini teridentifikasi punya genetika Yahudi. Karena hanya orang Yahudilah yang tidak mau membungkukkan diri di hadapan orang lain. Makanya ada sebuah anekdot, orang Yahudi berdiri tegak, kemudian orang Nasrani membungkukkan badan, lantas kemudian orang Muslim sujud di tanah. Mengapa ini digambarkan? Karena kalau orang Muslim bersedia untuk sujud mencium tanah, tetapi beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pantang membungkukkan badan, orang Yahudi pantang menundukkan kepala. Kepala mereka tegak, badan mereka tegak, mereka merasa Yahudi. Kasta mereka lebih istimewa dari semua etnis manusia yang ada di muka bumi ini. Patung yang kamu lihat ini adalah sebuah patung yang mengundang kontroversi dari tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Patung yang bernama Stairway to Heaven ini diciptakan oleh seorang seniman Spanyol yang bernama Eugenio Merino. Patung ini menggambarkan cara beribadah dari tiga agama yang berbeda, dengan tingkatan yang paling bawah adalah Islam, yang di tengah adalah Kristen, dan yang paling atas adalah Yahudi. Maka saya menganggap mereka ini benar, tidak pantas mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim, sebagai umat Nabi, apalagi sebagai keturunan Nabi. Mereka lebih pantas mengidentifikasikan diri mereka sebagaimana Quraisy jahiliyah atau sebagaimana perilaku orang Yahudi. Saya ingin ingatkan kepada antum yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yang merasa kemudian kastanya lebih istimewa, pantang membungkukkan badan di hadapan orang lain. Alasannya sedemikian rupa, Rasulullah SAW sangat benci dengan feodalisme Quraisy jahiliyah. Sampai-sampai beliau bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut, telah menghapus dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kastanisasi jahiliyah, kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, wa ta'adumaha bi'abaiha. Yang diantara perilaku feodalisme jahiliyah itu, mereka terbiasa membangga-banggakan leluhur, menyombongkan nasab, merasa punya kelas sosial lebih tinggi daripada orang lain berdasarkan nasab yang mereka miliki. Ini sangat dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu Nabi menegaskan firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Coba kita membuka mata dan telinga kita kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Islam adalah ajaran yang bersifat egalitarianisme. Ketika ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, merasa kasta mereka lebih istimewa daripada semua umat muslim atau umat manusia yang ada di muka bumi ini, itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Nabi, bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini. Lantas kemudian kok ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi tapi feodal? Ini adalah sebuah pembuktian kalau sejatinya mereka memang bukan anak cucu Nabi. Ini pembuktian. Kalau di dalam darah mereka ada darah Rasulullah, tidak mungkin perilaku mereka sedemikian rupa. Yakin, percayalah. Kalau mereka merupakan keturunan Nabi, kelakuannya nggak akan mungkin begitu. Berbagai macam perilaku buruk mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk menyadarkan kita semua bahwasanya memang mereka bukan cucu Nabi. Apalagi sudah ada hujah ilmiah. Berdasarkan penelitian kitab nasab dan kitab sejarah, sudah terkonfirmasi tanpa diragukan Bani Ba'alwi bukan anak cucu Nabi. Mereka hanya ngaku-ngaku saja. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan ilmu saintik, tes DNA menunjukkan bahwasanya DNA mereka berhaplogrup G.
G ini tidak hanya bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan orang Quraisy, tetapi G ini merupakan etnis Yahudi Kaukasia atau etnis Yahudi Hazar yang mereka sama sekali tidak punya DNA kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa mereka berani berdusta terhadap umat, berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang berani berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya dan memanipulasi umat ini kecuali orang yang punya genetika Yahudi itu sendiri. Sampai di sini kita jadi paham, jadi tahu mengapa mereka menjadikan muhibbin sebagai budak-budak mereka. Mereka perlakuan sebagaimana budak karena mereka punya keyakinan pantang menundukkan kepala dan badan mereka di hadapan orang lain. Itulah karakter asli Yahudi. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan. Terus ikuti kajian nasab ini. Yakin percayalah kalau anak cucu Nabi yang asli pasti sayang dengan umat ini. Kalau anak cucu Nabi yang asli, umat kesusahan dia bantu. Umat dalam keadaan kesulitan dia mudahkan. Dan cucu Nabi yang asli pantang meminta dengan umat. Tapi justru dia akan menolong apapun kebutuhan umat. Anda bisa simak ceramah berikut ini.